Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok pertama yang akan memaparkan materi mengenai anak ABK dalam mata kuliah pendidikan inklusi yang diampu oleh Bunda Nandini Huda Anggarasari MPSI Psikolog. Dan materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai gangguan penglihatan pada anak berkebutuhan khusus. Nah, adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Intan Najara Widiarno dan juga Ibu Siti Ani Sumarni. Adapun poin-poin yang akan kami bahas dalam presentasi kami kali ini, yang pertama yaitu pengertian tunanetra, yang kedua yaitu klasifikasi tunanetra, yang ketiga yaitu karakteristik anak tunanetra, yang keempat yaitu faktor penyebab tunanetra, dan yang kelima yaitu perkembangan kepribadian anak tunanetra. Silakan teman-teman bisa menyimak videonya. Yang pertama yaitu tentang pengertian. Tunanetra tidak bisa disamakan dengan buta. Secara etimologis, tuna artinya luka, rusak, kurang atau tiada memiliki. Sedangkan netra berarti mata atau penglihatan. Jadi tunanetra ini adalah suatu kondisi luka atau rusaknya mata sehingga mengakibatkan kurang atau tidak memiliki kemampuan persepsi penglihatan. Nah, menurut KBBI memiliki arti tidak dapat melihat, sedangkan menurut literatur bahasa Inggris memiliki arti visually handicapped atau visually impaired. Menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Frans Harsana Sastraningrat, suatu kondisi dari indera penglihatan atau mata yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kondisi itu disebabkan karena kerusakan pada mata, syaraf optik atau bagian otak yang mengolah stimulus visual. Yang kedua, menurut Irham Hosni, orang yang kedua penglihatannya mengalami kelainan sedemikian rupa dan setelah dikoreksi mengalami kesukaran dalam menggunakan matanya sebagai saluran utama dalam menerima informasi dari lingkungannya. Yang ketiga yaitu menurut Dr. Andes Nurholis, kerusakan atau cacat mata yang mengakibatkan seseorang tidak dapat melihat atau buta. Yang keempat, menurut Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, mereka yang tidak memiliki sama sekali atau buta total hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata. Yang dimaksud dengan 12 poin ini adalah ukuran standar pada komputer. Yang kelima, menurut Hidayat, anak tunanetra adalah anak yang mengalami penyimpangan atau kelainan indera penglihatan, baik ringan ataupun memerlukan pelayanan khusus. Nah, anak-anak dengan gangguan penglihatan ini dapat diketahui dalam kondisi berikut. Yang pertama yaitu ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas. Yang kedua yaitu terjadi kekeruhan pada mata atau terdapat cairan tertentu. Yang ketiga yaitu posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. Dan yang keempat yaitu terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Berdasarkan tingkatannya ada beberapa klasifikasi tunanetra. Yang pertama berdasarkan ketajaman penglihatan. Perlu diketahui bahwa mata normal itu menunjukkan ketajaman 6/6 sampai 6/7,5, yaitu ketika seseorang dapat melihat benda dengan jelas pada jarak 6 sampai 7,5 meter atau efisiensi penglihatan sebesar 95% sampai 100%. Nah, maka klasifikasi tunanetra diantaranya yang pertama ada low vision. Dalam penglihatan mereka terhambat tapi masih bisa mengikuti program pendidikan atau pekerjaan yang menggunakan fungsi penglihatan. Nah, low vision ini dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu low vision sedang, dengan ciri-cirinya masih mungkin orientasi atau mobilitas umum, mendapatkan kesukaran berlalu lintas dan melihat nomor mobil, membaca perlu memakai lensa kuat dan membaca menjadi lambat. Yang kedua yaitu low vision nyata, cirinya yaitu gangguan masalah orientasi dan mobilitas, perlu tongkat putih untuk berjalan. Nah, umumnya memerlukan saran baca dengan huruf braille, radio, dan pustaka kaset. Selanjutnya ada partially sighted atau tunanetra setengah berat atau hampir buta.
Mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan hanya dengan menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Cirinya ini penglihatan menghitung jari kurang 4 kaki, penglihatan tidak bermanfaat bagi orientasi mobilitas, harus memakai alat non-visual. Selanjutnya yaitu totally blind atau tunanetra berat atau buta total. Nah, mereka sama sekali tidak melihat dengan ciri-cirinya yaitu tidak mengenal adanya rangsangan sinar. Seterusnya ini tergantung pada indera selain mata. Yang kedua yaitu berdasarkan adaptasi pedagogik. Menurut Kik S.A. pada tahun 1989, klasifikasi tunanetra berdasarkan kemampuan penyesuaiannya dalam pemberian layanan pendidikan khusus yaitu moderate visual disability atau kemampuan melihat sedang. Penderita masih bisa melaksanakan tugas-tugas visual dengan menggunakan alat bantu serta dengan cahaya yang cukup. Yang kedua yaitu severe visual disability atau ketidakmampuan melihat taraf berat. Nah, penderita memiliki penglihatan yang kurang baik meskipun dengan menggunakan alat bantu visual dan modifikasi, sehingga mereka memerlukan banyak tenaga dalam pengerjaan tugas visual. Selanjutnya ada profound visual disability atau ketidakmampuan melihat taraf sangat berat. Penderita sangat sulit melakukan tugas visual dan hanya mengandalkan indera peraba dan pendengarannya. Yang ketiga yaitu berdasarkan waktu terjadinya tunanetra. Menurut Lowenfeld pada tahun 1955, tunanetra ini yang pertama tunanetra sebelum dan sesudah lahir, mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. Yang kedua, tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Yang ketiga yaitu tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja. Mereka telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. Selanjutnya ada tunanetra pada usia dewasa. Pada umumnya mereka yang dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. Selanjutnya yaitu tunanetra dalam usia lanjut. Nah, sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri. Dan yang terakhir yaitu tunanetra akibat bawaan atau partial sight bawaan. Yang keempat yaitu berdasarkan kelainan pada mata. Nah, menurut Howard dan Orlansky, pada kelainan ini disebabkan karena adanya kesalahan pembiasaan pada mata. Hal ini bisa terjadi bila cahaya tidak terfokus sehingga tidak jatuh pada retina. Nah, peristiwa ini bisa diperbaiki dengan memberikan lensa kontak. Ada yang pertama yaitu myopia. Penglihatan penderita hanya bisa dengan jarak dekat. Nah, bayangan ini tidak terfokus dan jatuh di belakang retina. Nah, penderita bisa dibantu dengan lensa negatif. Yang kedua ada hiperopia. Penglihatan penderita secara jarak jauh, bayangan tidak terfokus dan jatuh di depan retina. Nah, penderita ini bisa dibantu dengan lensa positif. Yang terakhir, yang ketiga yaitu astigmatisme. Nah, penglihatan ini menjadi kabur karena disebabkan ketidakberesan pada kornea mata sehingga bayangan benda pun baik dekat ataupun jauh ini tidak terfokus pada retina. Nah, penderita ini bisa dibantu dengan kacamata koreksi dengan lensa silitris. Karakteristik anak tunanetra. Yang pertama yaitu segi fisik. Dalam segi fisik sangat terlihat jelas dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Nah, seperti dalam aktivitas mobilitas dan juga respon motorik yang merupakan umpan balik dari stimulasi visual. Yang kedua ada segi motorik. Sebenarnya tidak banyak berpengaruh pada motorik anak, namun dengan hilangnya pengalaman visual ini menyebabkan penderita kurang mampu melakukan orientasi lingkungan, sehingga anak dengan tunanetra perlu belajar berjalan dengan aman dan juga efisien dalam suatu lingkungan. Yang ketiga yaitu dalam segi perilaku. Anak dengan tunanetra ini sebenarnya tidak secara langsung akan menimbulkan masalah perilaku. Namun mereka sering menunjukkan perilaku stereotip yang tidak semestinya, yaitu bisa berupa menekan matanya, membuat suara dengan jarinya, menggoyang-goyangkan kepalanya atau badannya, atau bahkan berputar-putar. Nah, hal ini
Hal ini terjadi akibat dari tidak adanya rangsangan sensoris, terbatasnya aktivitas dan juga gerak dalam lingkungannya, serta terbatasnya lingkup sosial. Nah, untuk meminimalisir hal itu, maka perlu adanya strategi seperti memberikan mereka lebih banyak aktivitas, memberikan mereka pujian, dan juga lain sebagainya. Yang keempat, yaitu dalam segi akademik. Secara umum, akademik penderita tunanetra ini akan sama seperti anak pada umumnya. Keterbatasan dalam penglihatan memang akan berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademis, khususnya membaca dan juga menulis. Namun, banyak alternatif media dan alat yang bisa digunakan untuk membaca dan menulis, yaitu dengan menggunakan huruf braille dan huruf cetak berbagai ukuran. Yang kelima yaitu pribadi dan juga sosial. Nah, penderita tunanetra ini memiliki keterbatasan dalam melakukan pengamatan dan juga peniruan. Maka mereka akan sangat kesulitan dalam melakukan perilaku sosial yang benar. Maka dari itu perlu dilakukan latihan langsung dalam mengembangkan perilaku sosial. Bagaimana cara mengembangkan persahabatan, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, mempergunakan intonasi suara dalam mengekspresikan perasaan, dan juga menyampaikan pesan yang tepat pada saat berkomunikasi. Faktor penyebab terjadinya ketunanetraan. Pertama, prenatal. Fase ini erat kaitannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan anak dalam kandungan. Keturunan tunanetra bisa diturunkan sesama hasil perkawinan bersaudara. Sesama tunanetra atau memiliki orang tua yang tunanetra, yaitu retinitis pigmentosa atau penyakit pada retina yang umumnya karena keturunan. Penyakit ini sedikit demi sedikit menyebabkan mundur atau memburuknya retina. Gejala pertama biasanya sukar melihat di malam hari, diikuti dengan hilangnya penglihatan periferal dan sedikit saja penglihatan pusat yang tertinggal. Pertumbuhan seorang dalam kandungan yang bisa disebabkan karena gangguan waktu ibu hamil, adanya penyakit menahun seperti TBC, sehingga bisa merusak sel darah selama janin tumbuh. Infeksi atau luka akibat rubella atau cacar air. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susunan syaraf pusat pada janin yang sedang berkembang. Infeksi karena penyakit kotor, toksoplasmosis, trakoma, dan tumor. Tumor dapat terjadi pada otak yang berhubungan dengan indera penglihatan atau pada bola mata itu sendiri. Kurangnya vitamin yang bisa menyebabkan gangguan pada mata, sehingga hilangnya fungsi penglihatan. Kedua, postnatal, yaitu masa sejak bayi lahir. Kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan akibat berbenturan dengan alat atau benda keras. Pada waktu persalinan, ibu mengalami penyakit gonorrhea sehingga menular pada bayi dan akhirnya anak saat lahir mengalami penyakit tersebut dan berakibat hilangnya daya penglihatan. Mengalami penyakit mata misalnya ekseroftalmia karena kekurangan vitamin A, kedua trekoma karena virus, ketiga katarak yaitu penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga lensa mata menjadi keruh. Akibatnya terlihat dari luar mata terjadi putih. Keempat, glaukoma yaitu penyakit mata karena bertambahnya cairan dalam bola mata sehingga tekanan pada bola mata meningkat. Kelima, diabetik retinopati adalah gangguan pada retina yang disebabkan karena diabetes. Retina penuh dengan pembuluh-pembuluh darah dan dapat dipengaruhi oleh kerusakan sistem sirkulasi hingga merusak penglihatan. Keenam, kondisi umum yang agak baik di mana daerah tengah dari retina secara berangsur memburuk. Anak dengan retina degenerasi masih memiliki penglihatan perifer, akan tetapi kehilangan kemampuan untuk melihat secara jelas objek-objek di bagian tengah bidang penglihatan.
Selanjutnya, retinopathy of premature. Biasanya anak yang mengalami ini karena lahirnya terlalu prematur. Pada umumnya, anak saat lahir memiliki potensi penglihatan yang normal. Namun, bayi yang dilahirkan prematur biasanya akan ditempatkan pada inkubator yang berisi oksigen kadar tinggi, sehingga ketika dikeluarkan akan terjadi perubahan oksigen yang dapat menyebabkan pertumbuhan pembuluh darah menjadi tidak normal dan meninggalkan semacam bekas luka pada jaringan mata. Hal ini menimbulkan kerusakan pada selaput jala dan tunanetra. Perkembangan kepribadian anak tunanetra. Pada dasarnya, perkembangan anak sangat tergantung pada orang yang menanganinya, terutama anak dengan disabilitas. Anak tunanetra jika didukung dan dipercaya untuk melakukan kegiatan yang positif, maka perkembangannya akan bermakna. Makna dari itu, orang tua dan keluarga sebagai orang terdekat dianjurkan harus bisa memberikan dorongan atau motivasi secara kontinu dan memberikan input yang bisa menimbulkan perkembangan positif bagi anak, termasuk kepribadian anak agar dapat menyadari, mengenali, dan memiliki konsep diri. Menurut Calon dan Akusela dalam Pitria menyebutkan ada 3 aspek dalam pembahasan konsep diri, diantaranya 1. Pengetahuan merupakan apa yang individu ketahui tentang dirinya. Di dalam benaknya terdapat 1 daftar yang menggambarkan dirinya di kelengkapan atau kekurangan fisik, usia, jenis kelamin, kebangsaan, suku, pekerjaan, agama, dan lain-lain. Kedua, harapan digambarkan sebagai suatu aspek di mana seseorang memandang tentang dirinya, kemungkinan dirinya menjadi apa di masa depan. Ketiga, penilaian. Individu berkedudukan sebagai penilai tentang dirinya sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kami kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.